Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori pengambilan keputusan. Baik, kita langsung saja. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan terbaik dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi teori-teori yang ada berfokus pada cara manusia atau organisasi mengambil keputusan. Ada beberapa teori tentang pengambilan keputusan. Ada teori yang pertama, teori pengambilan keputusan rasional, kemudian teori bounded rationality atau rasionalitas terbatas, kemudian teori intuisi, ada teori heuristik, kemudian teori pengambilan keputusan prospektif, teori kepuasan, teori keputusan dalam kelompok, dan kemudian pendahuluan pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan adalah proses memilih satu dari beberapa alternatif tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pentingnya pengambilan keputusan. Setiap keputusan mempengaruhi hasil yang diperoleh, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Teori pengambilan keputusan rasional. Definisi pengambilan keputusan rasional itu melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua informasi yang tersedia dengan tujuan memilih alternatif yang paling optimal. Ya, kemudian langkah-langkah, ada identifikasi masalah, kumpulkan informasi, kemudian tentukan alternatif, evaluasi alternatif, pilih alternatif terbaik, implementasi keputusan, dan evaluasi hasil. Lanjut, teori bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Definisi teori ini yang dikembangkan oleh Herbert Simon berargumen bahwa individu tidak selalu dapat membuat keputusan rasional sepenuhnya karena keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas kognitif. Pengambilan keputusan tidak selalu optimal tetapi juga memadai penggunaan heuristik dalam pengambilan keputusan. Kemudian teori intuisi. Yaitu teori intuisi itu pengambilan keputusan berdasarkan intuisi melibatkan penggunaan perasaan atau pengalaman pribadi tanpa analisis yang mendalam. Terutamanya itu keputusan cepat dan spontan terkadang lebih efektif dalam situasi yang penuh ketidakpastian, dapat dipengaruhi oleh bias atau pengalaman pribadi. Selanjutnya ada teori heuristik. Teori heuristik ini adalah aturan praktis atau strategi mental yang digunakan untuk membuat keputusan cepat, meskipun tidak selalu optimal. Kemudian jenis-jenis heuristik itu ada heuristik ketersediaan, heuristik representatif, dan heuristik afek. Kemudian teori pengambilan keputusan prospektif. Definisi teori ini dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky, menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan dalam situasi ketidakpastian dan risiko. Yaitu konsep utamanya itu ada aversion terhadap kerugian atau efek farming. Kemudian teori kepuasan atau satisficing. Definisi teori ini menyatakan bahwa orang cenderung memilih alternatif yang cukup baik daripada yang terbaik karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Contoh, memilih restoran yang cukup baik daripada yang terbaik karena keterbatasan waktu. Kemudian selanjutnya ada teori keputusan dalam kelompok. Definisi teori ini mempelajari bagaimana kelompok membuat keputusan kolektif, baik dalam organisasi maupun dalam pengaturan sosial lainnya. Model yang digunakan pengambilan keputusan mayoritas pemecahan masalah bersama. Kemudian selanjutnya di sini saya mengambil beberapa kesimpulan dan aplikasi. Kesimpulan pengambilan keputusan adalah proses yang kompleks dan dapat dipengaruhi
oleh berbagai faktor seperti keterbatasan informasi, emosional, dan sosial. Teori-teori ini memberikan wawasan penting untuk memahami cara orang membuat keputusan dalam berbagai konteks. Nah, dalam aplikasinya itu dalam dunia bisnis. Ada manajer dapat menggunakan teori-teori ini untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang lebih baik dapat meningkatkan hasil organisasi dan individu. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang teori-teori pengambilan keputusan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.